Selamat pagi rekan-rekan. Tombol PDT di sini Mas Ari yang ada di Balikpapan. Kembali lagi ketemu di video unboxing perangkat ya. Unboxing dan review singkat untuk perangkat. Untuk perangkatnya sudah terlihat di layar ya rekan-rekan. Langsung aja tentunya. Ini ada Talkom DOC dengan modelnya adalah TC99S. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Talkom ya yang sudah memberi kesempatan kepada Tombol PTT untuk mereview perangkatnya ya. Gitu. Oke. Ini untuk tampilan boxnya ya rekan-rekan. Kita langsung saja. Oke, apa yang ada di dalamnya ini rekan-rekan. Pertama ada buku panduan ya, buku panduannya singkat demikian. Terus lanjut unitnya. Nah, ini dia untuk unit Talkom TC99S ini ya. Oke, lanjut ada baterai. Ini baterainya rekan-rekan. Lanjut ada bel clip. Oke, kita nggak perlu pakai dulu ya. Terus ada kabel dengan colokan tipe C ya, karena tadi baterainya tipe C. Untuk kabelnya tipe C. Terus ada lagi kepala charger. Kepala chargernya, untuk kepala chargernya dengan outputnya 5 volt 1 ampere gitu. Oke, tuh. Dan terakhir, nah ini yang jarang sekali didapatkan dari unit POC. Dari Talkom sudah dikasih ya, satu buah headset ya, headset Type C sesuai perangkatnya. Nah, ini tipenya jarang-jarang sekali ya unit POC yang mendapatkan headset gitu. Nah, di dalamnya udah ada ini ya, busa buat ini ya, pelindung di headsetnya gitu. Cukup sangat wah sekali ya, karena jarang-jarang nih ada perangkat dikasih headset di unitnya bawaannya gitu ya, karena rekan-rekan biasanya harus nyari. Oke, itu untuk yang berada dalam boxnya. Sementara kita lebih fokus ke unitnya ya. Sambil tutup dulu untuk boxnya ya. Bagi rekan-rekan yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya tentunya, hingga Tombol PT masih bisa untuk memberikan informasi ataupun unboxing perangkat-perangkat yang terkini ataupun yang sering digunakan. Itu kita langsung ke perangkatnya ya. Secara tampilannya seperti ini ya. Yang pertama, perangkat ini untuk antenanya langsung menjadi satu ya dengan bodinya ya, nggak bisa dilepas. Dan bentuk antenanya juga biasanya rata-rata bulat, ini yang persegi. Dan ini kalau perangkat ini mungkin atau ya banyak dari merek yang lain juga ya. Ada dari, kalau nggak salah dari Kasun juga ada. Tentunya mungkin secara perangkat ya sama cuma berbeda merek ya. Oke, dan ada masalah, kita langsung pembahasan. Ini secara tampilan dari depannya. Terus ada merek Talkom. Terus ini untuk tombolnya, ada menu back, atas bawah, dan ini biasanya kiri dan kanannya ya. Di samping ada tombol PTT, dan kemungkinan yang dua ini adalah volume. Samping kanan adalah buat headset dan biasanya buat program sih.
bentuknya Type-C sesuai yang tadi, casan ataupun headsetnya ya. Nah, itu untuk di atasnya adalah notifikasi dan tombol power. Untuk di dalamnya ini menggunakan dual SIM ya, dual SIM gitu. Jadi dual SIM. Berapa POC memang kebanyakan sih menyertakan dual SIM, walaupun ada juga yang satu SIM ya. Gitu. Itu untuk unitnya. Cara tombol saya rasakan juga lumayan empuk, ini enak gitu ya. Oke, itu untuk unitnya. Kita tarik ke baterainya. Ini untuk tampilan baterainya. Baterainya 3,7 volt 4000 mAh ya, standar ya. Kebanyakan POC rata-rata di 4000 mAh. Ini untuk tampilannya juga kita lihat. Nah, ini ternyata bisa dicas ya di baterainya. Ini salah satu perangkat POC yang saya sukai adalah ketika ada colokan di baterainya, sehingga kalau kita beli baterai cadangan ada opsi tidak mengganggu unit ya, bisa ngecas di luar gitu tanpa mengganggu. Jadi kalau kita punya dua baterai, satu baterainya kita cas di luar tanpa harus nempel di perangkat. Oke, itu teman-teman, sambil kita coba nyalakan sebentar, kita coba masukkan kartu ya, sekalian tes. Oke, sekalian kita pasang kartunya teman-teman. Waduh, ini saya SIM 1 SIM 2 nya mana ya. Oke, kita coba saja. Kalau memang nggak terdeteksi, kita coba pindah slot ya. Mudah-mudahan kedua slotnya masih bisa terdeteksi. Kita masukkan, ini saya pakai kartu Tri ya, untuk Tri, karena Tri ini banyak dipakai sama teman-teman pengguna POC dengan kelebihannya adalah paketnya bisa setahun ya. Jadi ada namanya paket always on, dia mengikuti masa berlakunya kartu. Jadi masa berlakunya kartu Tri itu bisa 1 tahun. Ya, mungkin rekan-rekan bisa cari di internet ya tentang informasinya. Oke, kartu sudah kita masukkan. Sekarang kita coba nyalakan perangkatnya. Oke, untuk tombolnya sudah ada tandanya ya ini. Untuk powernya ada di atas. Kita nyalakan. Oke, ini untuk tampilan pertamanya seperti biasa, kebanyakan POC adalah Jilu untuk logo welcome-nya ya, screen awalnya gitu. Oke, secara genggaman ini perangkat cukup ya, standar ya, kebanyakan POC seperti ini, cukup enak ya. Dibilang kecil ya standar ya, juga nggak terlalu besar juga gitu. Oke, sudah muncul rekan-rekan, kita lihat. Nah, oke, untuk providernya sudah, harusnya kalau udah seperti itu udah terdeteksi ya. Coba nanti sambil nunggu karena memang biasanya proses sih. Oke, untuk di dalamnya cuma ada 2 aplikasi. Pertama untuk Jilu, yang kedua adalah settingan gitu. Nah, untuk yang lain kita cek di settingan dulu ya, sambil kita untuk ininya 4G-nya udah terdetek ya teman-teman, sinyalnya. Jadi ini udah bisa digunakan untuk kartu Tri. Seharusnya juga Telkomsel, biasa rekan-rekan ada 2 provider yang sering dipakai. Kalau nggak Tri sama Bayu ya. Kalau biasanya Tri biasanya otomatis, Telkomsel juga bisa. Walaupun data ya juga ini, nanti mungkin rekan-rekan yang sudah memakai bisa komen di bawah. Oke, kita setting dulu untuk brightness-nya ya, karena ini terlalu terang. Brightness-nya ini kita kecilkan ya, nah, biar agak enak. Nah, oke. Jadi itu teman-teman, ini untuk menunya yang di dalam seperti biasa ya, standar. Biasanya yang paling penting dilihat adalah radio setting. Biasanya buat PTT ini enggak ada ya, jadi ini memang standar.
Oke, untuk yang lain, ini ada aplikasi. Biasa kalau teman-teman mau memberhentikan program yang tidak bisa ada exitnya, contohnya global ya, teman-teman bisa masuk di menu ini. Lanjut ke input radio aja ya. Biasanya kita lihat Androidnya. Untuk Androidnya 5.1 teman-teman. Jadi untuk Android yang dipakai adalah 5.1 itu. Jadi memang ini perangkat standar sekali ya, belum ada ini untuk Androidnya juga belum dimodifikasi seperti yang terakhir kita review ya. Ada perangkat Osaka yang Androidnya sudah dimodifikasi. Kalau ini memang belum ada modifikasi ya. Tentunya nanti mungkin nanti di video selanjutnya coba saya pasang aplikasi yang lain ya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan, biasanya yang dicari rekan-rekan perangkat ini adalah pemasangan TeamSpeak ya. Saya belum bisa janji, tapi nanti mungkin di video selanjutnya akan saya coba untuk untuk mencoba memasang TeamSpeak ya di perangkat ini. Coba saya masukkan akun untuk ininya ya. Oh, sekalian kita lihat jelonya. Jelo yang dipakai ini jelo berapa ya? Sambil kita masukkan user dan akun ya. Sebentar, kita cek dulu untuk jelo yang dipakai. Biasanya rata-rata sih 4.67 versinya. Oh iya betul, sama. Kebanyakan POC sama yang level entry biasanya yang Android 5.1 biasanya menggunakan Zelo 467. Oke, kita coba masukkan akun, kita tes ya untuk untuk seperti hasilnya ya, audionya ataupun mikrofonnya. Kita coba masukkan untuk akunnya. Oke, untuk ini kita login ya teman-teman. Ini kita sudah masuk untuk di Zelonya. Itu sekalian kita cek ya untuk tombol PTT-nya apa sudah bisa apa belum, tombol PTT sampingnya ya, PTT-nya apa udah bisa kita pakai. Kita coba di echo ya. Oh ternyata sudah ya, jadi tidak perlu setting dari awal. Oh ternyata sudah ya. Oke, sekalian kita setting dasar biasanya, mungkin sekalian ya. Tiap video Zelo akan saya sertakan ya settingan dasar. Yang pertama adalah untuk status, rekan-rekan bisa gunakan solo. Terus nanti lanjut di Besutok kan biasanya teman-teman ini kan udah bawaannya ya. Nanti mungkin kalau nggak bawaannya teman-teman bisa remote pakai laptop ya, ataupun ini kita hilangkan. Biasanya bawahnya sudah ini kita hilangkan. Oke, untuk itunya. Terus audio rekan-rekan, oh ini karena ini nggak perlu ya. Biasanya saya speaker kasih otomatis ya, biar nanti kalau ada yang modulasinya yang keras kan itu bisa nggak terlalu keras, yang kecil juga bisa ditarik agak lebih besar atau lebih keras suaranya. Jadi bisa rata-rata ya. Nanti kalau untuk mikrofon biasanya saya kasih sedikit, terserah teman-teman, tapi sebenarnya kalau perangkat-perangkat seperti ini biasanya saya tambahkan lah, tapi nggak terlalu keras biar nggak terlalu nempel kita kalau permodulasi. Dan terakhir adalah noise suppressionnya. Terus yang selanjutnya adalah biasanya saya nyarankan untuk histori pembicaraan itu tidak perlu disimpan ya. Untuk histori pembicaraan teman-teman tidak perlu disimpan, jadi dihapus saja. Nah seperti ini, jadi nggak perlu nyimpan, biar juga memori dari perangkat juga tidak terlalu terpakai banyak. Nah, itu. Nah, kita coba untuk tes ya. Seperti apa hasil ininya. Tes 1 2 3. Tes
1 2 walaupun 3. terlalu ya jauh dengan sumber ini ya. Tes lagi. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 dicoba. Oke, coba ini ada yang masukannya. Pada cangkulan, apa jogging, apa tidur lagi ya ini. Nah, ini untuk ini tombol PTT ya. Kita sambil coba komunikasi. Ya, selamat pagi Pak Samuri. Demikian. Ya mungkin masih pada tarik selimut lagi, hari Minggu libur gitu. Mas Ari Balikpapan ganti. Di kopi Mas Ari. Iya, kayaknya teman-teman di IKN pada tarik selimut ini. Pada hari libur semuanya, terutama Pak ini kalau hari libur memang begitu dia. Tidur terus, begitu Mas Ari. G monitor Pak Samuri. Ya mungkin habis malam mingguan gitu. Terpantau juga malam mungkin habis ngumpul juga kali ya. Gitu mumpung hari Minggu ya saatnya malas-malesan gitu. Wah, aktivitas kemana nih Pak Sam hari ini? Kayak barusan terpantau mau ke Balikpapan gitu ganti. Kalau saya ini nggak jelas aktivitasnya. Kadang hari ini pagi ini jam Ini lumayan keras ya teman-teman. Ya standar lah. Tombol PTT juga enak ini. Bentar lagi gitu. mungkin bergeser di Sepaku 4. Nah, siang lagi mungkin bisa bergeser juga ke Balikpapan dan sebagainya dan sebagainya. Ya maklum, saya ini pengacara, pengangguran banyak acara, begitu Mas Hari. Monitor, oh nggak kebalik dah Pak Sam. Bukan pengangguran, pegawai banyak acara. Guys, nggak apa-apa Pak Sam. Yang penting lancar aktivitas, sehat selalu. Itu tentunya harapannya. Gitu Pak Sam. Terpantau Balikpapan pagi ini cerah. Nanti nih IKN cerah ha. Tapi kemarin IKN hujan, Balikpapan nggak ada itu, nggak nyampe sini. Gitu Pak Sam. Panas terus nih Balikpapan udah 2 hari. Itu Pak Sam. Alhamdulillah kalau panas terus. Ini kita ini menanti-nanti panas karena kemarin pagi panas di Jawa. Demikian, terima kasih juga untuk pagi ini. Moga Nah ini teman-teman kelancaran buat rezeki komunikasi yang untuk kita semua. buat saya cukup enak ya Telkom ini. Sampai ya penggunaan awal ini ya, ini cukup enak buat saya, terutama tombol PT nya empuk, tombol-tombol yang lain volume segala macam juga cukup enak, apalagi ini masih belum diotak-atik ya. Jadi kalau buat rekan-rekan cuma sekedar pengguna Jelo, ini saya cukup rekomendasi. Nah, cuma nanti untuk yang lainnya ya, ketahanan baterai saya belum lihat gitu, saya belum bisa sampaikan ketahanan baterainya seperti apa, karena saya masih ingat ada yang nggak usah nyebut merek ya, ada beberapa perangkat yang hampir mirip seperti ini juga. Nggak tahu ya baterainya ataupun yang lainnya ada kendalanya, saya belum bisa bilang karena juga saya belum coba buka lebih jauh ya, baik itu secara settingan dan yang lain gitu. Jadi untuk unboxing dan review singkat pertama ini perangkat cukup lumayan enak gitu, kalau menurut saya enak gitu ya. Simple juga. Selamat pagi Pak Sam. Di luar yang lainnya ya gitu, secara tombol juga enak, simple. Terus untuk konektivitas juga tadi juga di bawah pembawaannya juga cukup lumayan Pagi-pagi Pak, silahkan masuk. lengkap ya. Nah seperti headsetnya, cuma nanti headsetnya saya nggak bisa bilang ya, nanti saya coba nanti buat video selanjutnya ya, review lanjutan ya gitu. Yang pasti kesan pertama untuk perangkat ini ya cukup lumayan enak dipakai,
simple. Androidnya juga nggak banyak dioprek. Kalau hanya untuk sekedar Jelo ini cukup rekomendasi buat saya gitu. Apalagi di kelebihan yang lain, contohnya baterai udah colokan tersendiri ketika pengen ada tambahan baterai. Tombolnya juga enak. Untuk headset juga sudah ada bawaan. Ya istilahnya sederhana. Nanti untuk link pembelian akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Untuk unit Telkom mungkin nanti untuk marketplace officialnya ya, nanti akan saya sertakan. Tentunya juga saya ucapkan di sini terima kasih kepada Telkom yang sudah memberikan kesempatan untuk mereview produknya ya. Ini sangat recommended, dan harga juga kalau melihat di marketplace ya standar ya gitu ya, hampir mirip lah kurang lebih dengan produk-produk yang lain ya, yang sekelasnya gitu. Yang pasti harganya di bawah 1 juta. Dan nanti rekan-rekan mungkin bisa lihat di marketplace, karena mungkin kalau harga bisa aja berubah fluktuasi ya, sesuai dolar juga gitu. Tentunya mungkin saya bilang harga segini belum tentu nanti hari besok ataupun selanjutnya. Demikian rekan-rekan untuk review singkat dan unboxingnya untuk perangkat Telkom TC99S. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi gambaran atau pilihan perangkat mungkin buat rekan-rekan terutama yang mengincar produk ini ya. Tombol PT sudah memberikan informasinya, walaupun mungkin ya enggak lengkap ataupun ada yang kurang, mohon maaf sebelumnya. Demikian, sebelumnya juga rekan-rekan yang baru belajar monggo silahkan, ataupun yang ingin bergabung dengan tombol PTT tentunya kita tunggu, baik itu di Zelo, di channel Zelo, di TeamSpeak ataupun di Mumble. Dan ada global, mungkin nanti kalau global yang teman-teman yang pengen lebih tahu tentang global karena berbeda, nanti bisa masuk dulu di jaluran atau bisa komunikasi di kolom komentar gitu. Jadi kita memang secara defaultnya ada 5 aplikasi yang kita jalankan di tombol PTT: Zelo, TeamSpeak, Mumble, Global PTT, dan Walkie-Fleet gitu. Yang 2 yang pro ada Walkie-Fleet sama Global. Mungkin nanti lebih lanjut bisa hubungi saya secara pribadi. Kalau untuk Mumble, TeamSpeak, dan Zelo silahkan langsung ya rekan-rekan, nanti juga alamat juga saya sertakan di link. Demikian, jadi saya tunggu bagi rekan-rekan untuk bergabung di tombol PTT. Demikian, kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya ataupun nanti di review lanjutannya. Terima kasih.